Nguyen remehkan timnas Indonesia, katakan tanpa Marcelino Vietnam siap bantai timnas Indonesia. Namun sebelum ke pembahasan, dukung channel ini dengan cara like, komen dan subscriber agar kalian mengurangi setidaknya satu orang pengangguran di Indonesia. Jika sudah, mari kita lanjut. Media Vietnam dan Tri meremehkan timnas Indonesia jika tanpa Marcelino Ferdinand. Media itu menilai, tanpa gelandang Oxford United itu, tim Garuda minim pemain bertalenta. Marcelino dipastikan absen saat tim Garuda sowan ke markas timnas Vietnam di Piala AFF 2024. Laga itu akan digelar di Stadion Viet Tri, PH Uto, Vietnam, Minggu, 15 Desember 2024. Marcelino absen karena diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua pada laga timnas Indonesia versus Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Pada pertandingan itu, tim Garuda ditahan 3-3. Media Vietnam dan Tri menilai absennya Marcelino menjadi kerugian besar bagi skuad Garuda. Sebab timnas Indonesia yang bermain di Piala AFF 2024 ini minim pemain bertalenta dan berpengalaman seperti pemain jebolan Akademi Persebaya itu. Dengan kartu merah tersebut, Marcelino Ferdinand tidak diperbolehkan bermain pada pertandingan berikutnya karena skorsing. Minimnya pemain bertalenta dan berpengalaman seperti Marcelino Ferdinand bisa membuat Indonesia kesulitan, tulis Dantri dalam artikelnya yang dikutip pada Sabtu, 14 Desember 2024. Selain itu, Dantri juga menyoroti performa Marcelino yang kurang menggigit selama mentas di Piala AFF 2024. Mereka mengatakan bahwa penampilannya loyo dan di bawah standar. Padahal, pada November lalu Marcelino merupakan pahlawan timnas Indonesia dengan 2 golnya ketika mengalahkan Arab Saudi dalam laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bulan lalu, Marcelino Ferdinand dengan bangga duduk di pinggir lapangan, merayakan golnya ke gawang Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Dantri. Namun, kini dia telah menjadi sosok antagonis di tim. Secara keseluruhan, performa Marcelino Ferdinand di Piala AFF 2024 cukup loyo dan kurang memenuhi standar, tutur artikel tersebut. Timnas Indonesia memang tak membawa skuad terbaiknya ke Piala AFF 2024. Tim Merah Putih membawa mayoritas pemain U22 yang bermain di liga domestik sebagai persiapan menuju SEA Games 2025. Hanya beberapa pemain muda yang menjadi langganan di tim senior yang mentas di Piala AFF 2024. Salah satunya adalah Marcelino. Oleh karenanya, kehilangan mantan pemain KMSK DINSE itu jelas menjadi kerugian bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Padahal, mereka butuh kemenangan atas Vietnam untuk bisa memperbesar peluang lolos ke semifinal usai kehilangan poin berharga kontra Laos. Ngeri juga bek Vietnam ancam bek Indonesia sampai katakan hal ini, timnas Vietnam bakal menjamu timnas Indonesia pada matchday ketiga grup B ASEAN Cup 2024. Laga kedua tim bakal dihelat di Stadion Viet Tri, PH Uto, Vietnam, Minggu, 15 Desember 2024. Malam waktu Indonesia Barat. Menjelang laga tersebut, Vietnam terus memantapkan persiapan dengan berlatih di PH Uto. Sebelumnya, tim asuhan Kim Sang-esika itu menyaksikan duel dramatis antara Indonesia dan Laos. Laga tersebut berakhir imbang 3-3 di Stadion Manahan, Surakarta, Kamis, 12 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Mengomentari laga tersebut, bek Vietnam Bui Tindung menilai hasil imbang cukup adil bagi kedua tim. Timnas Laos menunjukkan performa yang sangat baik dalam pertandingan melawan Indonesia. Menurut saya, hasil ini sepenuhnya sepadan dengan usaha mereka, jika kata Tindung, dikutip superbowl.id dari Bongda 24 HVN. Terlepas dari itu, Tindung menilai laga melawan Indonesia akan menjadi tantangan berat bagi timnya. Indonesia memiliki gaya bermain yang garang, dan kehadiran pemain naturalisasi membantu skuad mereka menjadi lebih kompak. Oleh karena itu, pertandingan mendatang akan menjadi tantangan besar bagi kami. Kami perlu menjaga konsentrasi tinggi dan serius menerapkan taktik yang ditetapkan oleh staf pelatih, ucap Tindung. Menurut Tindung, kehadiran para pemain muda membawa angin segar bagi skuad besutan Shin Tae-yong itu. Pada turnamen tahun ini, Indonesia memiliki kekuatan muda dengan banyak pemain baru. Kehadiran pemain muda membawa angin baru bagi mereka.
Tetapi hasil pertandingan selalu sulit diprediksi, diucapnya. Salah satu senjata andalan skuad Garuda pada Asian Cup 2024 adalah lemparan ke dalam Pratama Arhan. Dari 4 gol Indonesia sejauh ini, 3 diantaranya lahir dari situasi lemparan ke dalam Arhan. Sebelumnya, Vietnam juga berkali-kali menjadi korban dari senjata mematikan tersebut. Teranyar, lemparan ke dalam Arhan menjadi mimpi buruk bagi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tepatnya dalam laga ketiga grup F putaran kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Maret lalu. Kala itu, Indonesia menang dengan skor tipis 1-0 lewat gol tunggal yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri. Gol tercipta dari situasi kemelut di depan gawang Vietnam setelah Arhan melakukan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam Arhan diharapkan akan kembali merepotkan The Golden Star Warriors pada laga nanti. Akan tetapi, Tindung menegaskan bahwa timnya telah belajar dari pengalaman di laga-laga sebelumnya. Ia menegaskan bahwa timnya telah menyiapkan solusi yang efektif untuk mengatasi lemparan ke dalam Arhan. Terkait situasi lemparan ke dalam Indonesia, kami telah menghadapinya berkali-kali dan akan menerapkan solusi yang efektif untuk mengatasinya, diucap Tindung. Momen pahit kekalahan terbesar Vietnam saat melawan timnas Indonesia terjadi hampir 20 tahun lalu. Dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara, timnas Indonesia dan Vietnam sering bertemu di lapangan hijau pada berbagai kesempatan. Kedua tim ini telah bertanding sebanyak 30 kali di level senior. Sejak tahun 1991, timnas Indonesia berhasil mencatatkan 11 kemenangan melawan Vietnam. Di sisi lain, The Golden Star Warriors telah meraih 8 kemenangan melawan tim Garuda. Selain itu, 11 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Pertandingan antara kedua tim ini terjadi dalam berbagai ajang, mulai dari SEA Games, di mana pada periode 1991 hingga 1997, tim yang bertanding masih di level senior, berbeda dengan saat ini yang menggunakan tim U22, hingga kualifikasi Piala Dunia. Kedua tim ini akan kembali bertemu dalam pertandingan matchday ketiga grup B Piala AFF 2024 yang dijadwalkan berlangsung di Vietri, kandang The Golden Star Warriors, pada Minggu, 15 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Berbicara mengenai pertandingan di kandang timnas Vietnam, timnas Indonesia tercatat pernah meraih 4 kemenangan, 5 kali imbang, dan 6 kali kalah. Ini menunjukkan bahwa Vietnam tidak selalu dominan saat bermain di kandang sendiri. Namun, Vietnam pernah mengalami 2 momen menyakitkan saat menjamu timnas Indonesia. Apa sajakah momen tersebut dan bagaimana kisahnya? Berikut ulasannya. Pada Piala AFF 2004 yang berlangsung di Vietnam, tim nasional Indonesia dan Vietnam tergabung dalam grup yang sama. Mereka berada di grup A bersama dengan Singapura, Laos, dan Kamboja. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Vietnam dilangsungkan di Mai Dai National Stadium, Hanoi, pada tanggal 11 Desember 2004. Sebelum laga ini, kedua tim sama-sama memiliki 4 poin di klasemen. Di awal turnamen, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan besar 6-0 atas Laos dan bermain imbang 0-0 melawan Singapura. Sebaliknya, Vietnam mengawali dengan hasil imbang 1-1 melawan Singapura dan kemenangan besar 9-1 atas Kamboja. Ketika bermain di hadapan pendukung di Mai Dai National Stadium, timnas Indonesia berhasil menundukkan Vietnam. Tim Garuda memenangkan pertandingan dengan skor 3-0. Gol-gol untuk timnas Indonesia dicetak oleh Muhammad Maulilesi, Boa Solosa, dan Ilham Jayakesuma. Kemenangan tersebut menjadi pembeda antara timnas Indonesia dan Vietnam pada fase grup. Tim Garuda melaju ke semifinal sebagai juara grup A, sementara Singapura menyusul sebagai runner-up. Vietnam harus puas di posisi ketiga dan gagal melanjutkan ke babak berikutnya.